Saat kita melakukan sebuah interaksi yang tujuannya adalah dalam rangka membangun atau menjalin sebuah relasi atau hubungan, ada sebuah tahapan yang akan kita lalui di tahap awal yang disebut dengan tahap pendekatan. Tahap di mana satu sama lain di antara kedua belah pihak itu saling mengenal, saling mengetahui, dan di tahap inilah saling membangun atau menghadirkan yang namanya kenyamanan. Nah, mengapa penting membangun kenyamanan? Karena agar masing-masing bisa saling menyampaikan atau menunjukkan atau memperkenalkan siapa sih dirinya, ya. Nah, di dalam tahap pendekatan ini ada sebuah metode yang lazim digunakan dan cukup populer, yaitu metode menghadirkan kesamaan. Nah, karena konon katanya, manusia itu suka berinteraksi dengan orang lain apabila terjalin atau ditemukan yang namanya kesamaan. Nah, dan itu pula yang melatar belakangi mengapa banyak bertumbuhnya organisasi atau komunitas-komunitas yang memang itu berdasarkan persamaan atau kesamaan. Nah, seperti komunitas hobi, komunitas profesi atau asosiasi, dan berbagai macam lainnya yang memang terdapat unsur homogenitas di dalamnya. Namun, apa yang perlu kita lakukan apabila ternyata ketika kita sedang dalam tahap pendekatan ini, kita tidak mendapatkan kesamaan dengan orang yang sedang kita ajak interaksi? Tentunya, kita tidak perlu memaksakan diri kita untuk menyamanyamakan atau seolah memirip-miripkan yang memang informasi yang kita dapatkan itu adalah sesuatu yang berbeda. Kita bisa saja membangun atau menghadirkan persamaan atau kesamaan dari bahasa tubuh yang kita gunakan, dari ekspresi wajah yang selaras dengan apa yang diekspresikan, dari pilihan kata yang memang digunakan. Kalau seandainya orang yang kita ajak interaksi itu menggunakan bahasa yang resmi, maka kita juga gunakan atau pilihan kata kita adalah pilihan kata-kata yang cenderung resmi atau formal. Tapi kalau ternyata ada bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang memang itu ternyata terdengar lebih luas dan lebih akrab, kita juga bisa menyesuaikan. Walaupun ketika di awal kita tidak bisa mencari apa yang menjadi kesamaan di antara kita dengan orang yang kita ajak interaksi. Nah, hal ini penting karena jangan sampai kita justru malah terjebak kepada pemahaman, yuk kita sama-sama membangun kesamaan. Nah, yang padahal ketika kita ngobrol, ketika kita bicara, latar belakang kita beda, hobi kita beda, minat kita beda. Padahal pertemuan kita itu menghasilkan sebuah tujuan yang satu, sama-sama menguntungkan. Nah, dan yang perlu diwaspadai juga adalah bahwa manusia itu ternyata ada yang memang memiliki ego yang unik, di mana manusia itu ternyata ada juga yang pengen dianggap istimewa atau dispesialkan, sehingga ada kecenderungan atau ada titik tertentu di mana manusia itu tidak mau disamakan dengan orang pada umumnya, ya. Jadi sekali lagi, gunakan payung besarnya, yaitu bagaimana kita bisa menghadirkan yang namanya rasa nyaman baik untuk diri kita maupun untuk orang yang sedang kita ajak interaksi. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda semuanya.